Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuasa Sandra Putri Nadine dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran dengan NIM 17096625065. Pada video kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran sesuai dengan mata kuliah yang ada di prodi saya, yaitu mata kuliah Manajemen Perkantoran dengan materi Efisiensi Sistem Kerja. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Landasan Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dimas Kurniarobi dan Ibu Wisnu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuansa Sandra Putri Nadine, bisa dipanggil Nadine. Nah, pada hari ini kita akan mulai masuk ke materi baru di mata kuliah manajemen perkantoran, yaitu materi efisiensi sistem kerja. Nah, sebelum kita mulai, gimana nih kabar kalian? Apakah kalian baik? Apakah kalian bersemangat untuk mulai materi baru atau malah kalian males, sedih, atau gimana? Oke, alhamdulillah baik ya. Semoga hari ini kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu untuk kelancaran pembelajaran hari ini. Berdoa menurut agama masing-masing, berdoa dimulai. Pada era modern yang sudah serba canggih banget, sekarang kan semua tuh udah canggih banget ya, udah serba teknologi, udah serba modern. Nah, dunia pendidikan dan dunia kerja tentu dituntut untuk bergerak secara efektif, sistematis, dan efisien. Nah, hal ini tuh nggak cuma berlaku dalam proses pembelajaran di sekolah aja, tapi juga dalam pengelolaan administrasi perkantoran. Oleh karena itu, untuk memahami mengenai efisiensi sistem kerja ini tentu menjadi hal yang sangat penting, khususnya bagi mahasiswa pendidikan administrasi perkantoran. Karena, setiap lulusan pendidikan administrasi perkantoran kan pasti lulusnya itu sebagai calon pendidik ataupun tenaga profesional di bidang administrasi, dan berkaitan langsung dengan bagaimana suatu kantor dapat beroperasi secara efektif, tertib, dan profesional. Oke, di sini saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Oke, efisiensi sistem kerja. Nah, efisiensi sistem kerja ini, oke, sebelum kita lanjut, aku mau tahu dulu nih, apakah kalian udah ada yang tahu definisi sendiri dari efisiensi? Apa sih efisiensi itu apa sih gitu? Apakah kalian udah ada yang tahu definisi dari efisiensi? Oke, bener banget. Kita lanjut aja nih. Jadi, definisi dari efisiensi itu sendiri adalah penggunaan sumber daya seminimal mungkin untuk memperoleh hasil yang maksimal. Sedangkan efisiensi sistem kerja itu adalah cara kerja yang dirancang agar pekerjaan dapat selesai dengan lebih cepat, tepat, hemat, dan tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Jadi sumber daya yang dikeluarkan lebih sedikit, tapi hasilnya tetap tetap maksimal begitu. Nah, efisiensi sistem kerja ini menjadi salah satu indikator keberhasilan manajemen perkantoran. Kenapa? Karena tanpa sistem kerja yang efisien, pekerjaan administrasi akan berjalan lambat, menumpuk, dan berpotensi menimbulkan kesalahan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai efisiensi sistem kerja ini nggak cuman bersifat secara teoritis, tapi juga harus mampu diterapkan di dalam praktik nyatanya. Nah, efisiensi itu nggak cuman berkaitan sama kecepatan bekerja, tapi juga mengenai ketepatan prosedur penggunaan tenaga kerja yang optimal,
pemanfaatan, waktu secara bijak serta penggunaan sarana dan prasarana kantor secara maksimal. Nah, dalam konteks perkantoran, sistem kerja yang dimaksud itu meliputi, eee, pembagian tugas, alur pekerjaan, prosedur kerja, penggunaan teknologi, dan koordinasi antar bagian. Jadi, dalam pembagian tugas, alur pekerjaan, dan koordinasi antar divisi itu diharapkan mampu dilaksanakan, secara efektif, begitu. Secara efisien, sorry. Karena kenapa begitu? Karena jika suatu sistem kerja dapat dirancang dengan baik, maka pekerjaannya itu akan berjalan dengan lancar, minim kesalahan dan tidak terjadi pemborosan waktu maupun tenaga. Nah, contohnya itu, misalkan, di kantor yang masih menggunakan sistem pengarsipan manual dan, yang sudah menerapkan sistem pengarsipan digital tentu mengalami perbedaan dalam prosesnya gitu, karena kalau misalnya yang masih manual kan masih lama kan, eee, pekerjaannya tuh lama karena masih manual, sedangkan yang menggunakan digital tuh pasti lebih efisien karena lebih cepat gitu. Kayak kalau misalkan kita masih menggunakan pengarsipan, manual, misalkan kita ingin mencari eee dokumen, terus misalkan tuh ruang arsipnya tuh jauh di posisi kerja kita saat ini, kayak misalkan kita, eee lokasi kerjanya tuh di lantai sekian, terus ruangan pengarsipannya tuh di lantai sekian, itu kan pasti membutuhkan waktu untuk ke sana dan membutuhkan tenaga juga untuk ke sana. Sedangkan kalau misalkan pengarsipan sudah dilakukan secara digital, eee, kita tuh tinggal cari aja di laptop ataupun komputer, tinggal searching nama filenya nanti langsung keluar, jadi lebih efisien dan lebih cepat, begitu. Nah, hal ini tuh menunjukkan bahwa efisiensi sistem kerja itu sangat dipengaruhi oleh metode dan sistem yang digunakan. Nah, selanjutnya efisiensi ini, memiliki beberapa tujuan utama dalam kegiatan perkantoran. Yang pertama itu adalah menghemat waktu kerja. Maksudnya adalah karena, dengan sistem kerja yang lebih efisien, pekerjaan itu tentu dapat diselesaikan sesuai target tanpa harus lembur ataupun menunda pekerjaan lainnya. Lalu yang kedua itu ada menghemat tenaga dan energi pegawai. Nah, sistem kerja yang baik tentu akan menghindari pegawai dari pekerjaan berulang, tidak perlu dan melelahkan. Karena, eee, alur kerjanya itu sudah sesuai, sudah baik gitu. Jadi nggak perlu dilakukan secara berulang karena alurnya tuh udah jelas, jadi bisa terlaksanakan sesuai dengan plan begitu. Lalu yang ketiga mengurangi biaya operasional. Nah, seperti contohnya itu kayak kertas, tinta, listrik, dan alat tulis yang berlebihan. Jadi diharapkan, kita itu mampu menerapkan sistem kerja yang efisien ini, jadi dalam penggunaan kertas, tinta, alat tulis, ataupun yang lainnya itu bisa, eee dilakukan yang namanya penghematan. Jadi kalau misalkan dalam hal penyuratan, itu kalau bisa tuh dilakukan semuanya serba digital. Jadi kita nggak perlu lagi menggunakan kertas untuk, dicetak dan lain-lain gitu, karena buang-buang kertas. Terus, listrik juga, kayak misalkan kalau misalkan di kantor, di sekolah, ataupun di rumah, ataupun di mana pun, itu kalau bisa, kalau misalkan listrik udah nggak dipakai, kayak lampu kita udah selesai kerja, terus lampunya udah nggak digunain tuh kalau bisa dimatiin AC dan lain-lain. Jadi bisa lebih hemat juga. Lalu yang keempat itu meningkatkan produktivitas kerja pegawai. Nah, pegawai ini tentu, akan menghasilkan output yang lebih banyak dan berkualitas dalam waktu yang lebih singkat. Kenapa? Karena jika kita menerapkan sistem kerja yang efisien, itu pasti kita akan, menyelesaikan pekerjaan sesuai waktunya ataupun malah lebih cepat dari deadline, yang di mana ketika pekerjaan itu udah selesai lebih dahulu, kita mampu untuk mengerjakan pekerjaan berikutnya lebih awal juga, jadi lebih produktif juga. Lalu yang ketiga itu menjaga kualitas hasil kerja tetap optimal. Nah, kita itu, harus meningkatkan kualitas pelayanan baik kepada pimpinan, rekan kerja, maupun pihak eksternal. Jadi kualitas hasil kerja itu bisa lebih optimal, dan maksimal begitu. Nah, dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, kantor itu pasti akan berjalan secara profesional dan mampu bersaing di era modern.
Selanjutnya ada ciri-ciri efisien. Yang pertama itu, ini ada 5. Yang pertama tuh ada pekerjaan selesai tepat waktu atau lebih cepat. Yang kedua, penggunaan biaya dan sumber daya lebih hemat. Yang ketiga, proses kerja sederhana dan tidak terbelit-belit. Yang keempat, ada tenaga dan usaha yang dikeluarkan lebih sedikit. Yang kelima, hasil kerja tetap berkualitas dan sesuai tujuan. Nah, maksudnya itu apa? Oke, kita mulai bahas dari yang pertama. Pekerjaan selesai lebih tepat waktu ataupun lebih cepat. Nah, jadi setiap pekerjaan itu dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditentukan karena alur kerjanya itu udah jelas dan terencana dengan baik. Gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah menerapkan sistem efisien ini, pasti tuh kita tuh mampu menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu ataupun lebih cepat. Nah, hal ini itu menunjukkan tidak adanya pemborosan waktu dalam proses kerja. Contohnya tuh kayak misalkan, pembuatan laporan bulanan. Jadi kalau misalkan laporan bulanan ini cepat sebelum, selesai sebelum batas pengumpulan itu kan pasti lebih baik kan, karena segala sesuatu yang dapat diselesaikan dengan lebih cepat pasti lebih baik hasilnya gitu. Lalu yang kedua itu ada penggunaan biaya dan sumber daya lebih hemat. Nah, biaya, bahan, dan fasilitas yang digunakan sesuai kebutuhan itu pasti nggak akan terjadi pemborosan, tapi tuh hasil yang output yang dihasilkan tuh pasti tetap maksimal gitu, contohnya kayak penggunaan kertas. Nah, yang tadi udah saya bilang di awal, kalau bisa tuh semua pengarsipan itu dilakukan, secara digital, jadi dapat mengurangi penggunaan kertas, begitu. Lalu yang ketiga itu ada proses kerja sederhana dan tidak terbelit-belit. Nah, tahapan kerja diharapkan tuh mampu dibuat sesingkat dan sesederhana mungkin, karena agar mudah dipahami oleh, eee, pegawainya. Jadi pegawainya itu bisa langsung, melaksanakan pekerjaannya dengan cepat karena, eee, alurnya jelas kan, alurnya singkat dan jelas. Jadi bisa langsung dikerjakan oleh pegawainya, sehingga pegawai dapat mempercepat menyelesaikan tugasnya gitu. Contohnya kayak pengajuan surat cukup melalui satu aplikasi tanpa banyak tahapan. Nah, di sini tuh contohnya kayak si Permawa. Di UNJ kalau misalkan kita mau ngajuin surat kan itu kita melalui satu aplikasi aja kan, satu website aja yaitu website si Permawa begitu. Itu berarti tandanya UNJ itu sudah menerapkan sistem efisiensi ini. Nah, selanjutnya itu ada tenaga dan usaha yang dikeluarkan lebih sedikit. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan cara yang lebih praktis dan ergonomis itu tentu mampu mengurangi kelelahan fisik maupun mental pegawai. Contohnya itu kayak yang tadi udah saya bilang di awal, kalau misalkan pengarsipan sudah dilakukan dengan digital, pegawai itu nggak perlu capek-capek buang tenaga untuk ke ruangan pengarsipan dulu, terus mencari dokumennya satu-satu. Itu kan pasti buang-buang waktu dan buang-buang tenaga. Kalau misalkan udah digital kan pasti lebih cepat juga kan, tinggal cari judul filenya juga, terus langsung keluar. Jadi, eee tenaga dan usaha yang dikeluarkan pegawai itu menjadi lebih sedikit. Dan yang terakhir ada hasil kerja tetap berkualitas dan sesuai tujuan. Nah, meskipun proses kerjanya itu dibuat secara lebih cepat dan hemat, tentu kualitas hasil kerjanya itu pasti tetap terjaga dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh organisasi. Contohnya kayak data laporan tetap akurat dan rapi meskipun dikerjakan dengan sistem digital. Malah dengan adanya digital ini kita mampu mengurangi kesalahan-kesalahan yang dapat dilakukan oleh manusia. Begitu, jadi lebih efektif juga. Nah, nextnya ada bentuk usaha efisiensi. Nah, sorry. Nah, bentuk usahanya yang pertama itu ada gunakan kertas bekas ataupun kurangi yang tidak perlu. Jadi kalau misalkan, kalau bisa dengan adanya sistem pengarsipan digital ini itu tentu salah satu usaha untuk mengurangi penggunaan kertas. Ataupun kalau misalkan kita mau mencatat atau kayak cuman sekedar bikin notulen
kasar, itu bisa menggunakan kertas bekas, jadi nggak perlu buang-buang kertas, terus nanti tinggal dirapihin lagi gitu. Lalu yang kedua itu ada gandakan dokumen yang benar-benar penting. Nah, diharapkan kalau misalkan kita ingin memfotokopi, dokumen, itu tuh merupakan dokumen yang benar-benar penting. Jadi kalau misalkan, eee, apa namanya, dokumen yang penting kan itu pasti nggak buang-buang kertas kan, karena itu dokumen pasti bakal langsung dipakai. Cuman kan kalau kita, eee, me mencetak ataupun mengfotokopi dokumen yang sebenarnya tuh nggak terlalu penting, yang ujung-ujungnya tuh bakal dibuang dan nggak akan dipakai, itu kan nggak penting banget. Maksudnya kayak itu cuman buang-buang kertas doang, jadi kayak itu nggak efisien. Lalu yang ketiga, gunakan ulang paperclip, map, dan binder. Nah, paperclip sendiri ini tuh pasti sering banget hilang karena dia kan kecil ya, jadi diharapkan tuh para pegawai tuh mampu menjaga barang-barangnya dengan baik agar, barangnya ini tuh mampu digunakan secara berulang gitu, jadi lebih hemat juga. Lalu yang keempat itu ada pelihara alat administrasi dan cek rutin peralatan. Nah, misalkan alat administrasinya itu kayak, eee alat fotokopi, printer, terus telepon, dan lain-lain. Itu tuh diharapkan mampu dijaga dan dirawat dengan baik agar, peralatannya itu mampu digunakan dengan jangka panjang. Lalu, eee, stafnya itu juga harus melakukan pengecekan secara rutin untuk menghindari, apa namanya, barang-barang yang sebenarnya tuh udah rusak tapi masih ada gitu. Jadi kan itu nggak digunain juga kan ujung-ujungnya, kayak ngapain tetap ditaruh. Jadi bisa, dan kalaupun ada yang rusak bisa langsung dibenerin, jadi bisa digunain langsung gitu. Lalu yang kelima itu ada digitalisasi arsip bila memungkinkan. Nah, itu yang udah saya bilang dari awal, kalau bisa tuh, segala sesuatu mengenai pengarsipan tuh dilakukan dengan, secara digital. Jadi tuh nggak buang-buang, yang pertama nggak buang-buang kertas, dan bisa lebih efisiensi juga dalam, penggunaannya gitu. Dan yang terakhir adalah gunakan sistem block time untuk mengelola waktu. Contohnya tuh kayak misalkan kita membuat rundown ataupun planning apa yang harus dilakukan ke depannya. Jadi kalau misalkan udah ada rundown kan, semuanya tuh jelas kan, rundown itu adalah patokan kita mulai jam berapa, kita selesai jam berapa, jadi nggak akan buang-buang waktu juga, begitu. Nah, next-nya ada, oke, metode 5S. Oke, selanjutnya ada metode 5S. Nah, metode 5S ini tuh sebenarnya sama kayak 5R, cuman bedanya tuh, metode 5S ini tuh biasanya tuh diterapkan di perusahaan-perusahaan Jepang. Nah, itu tuh ada 5: Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shetsuke. Nah, Seiri sendiri ini artinya adalah ringkas. Jadi tuh maksudnya adalah menyingkirkan barang yang tidak diperlukan. Kayak tadi yang udah saya contohkan, kalau misalkan ada peralatan yang kantor yang udah rusak, ataupun udah nggak bisa digunain lagi tuh diharapkan mampu disingkirkan lebih cepat. Jadi nggak buang-buang tempat, nggak makan tempat juga loh, kayak s biar nggak nggak apa, nggak menuhin space gitu. Terus yang kedua itu ada seiton, artinya itu adalah rapi, maksudnya itu adalah menata barang agar mudah dicari. Jadi, eh meja kerja kalian ataupun meja belajar kalian itu kalau bisa tuh disusun dengan rapi, jadi kalau misalkan kita mau cari barang tuh langsung kelihatan. Karena kan kalau misalkan barangnya rapi, tersusun, itu kan langsung kelihatan kan, kayak, oh mau cari pulpen ada di sini, langsung kelihatan. Mau cari dokumen, file, udah nama-namanya udah di, apa namanya, kalian tuh udah rapi disusun gitu loh, jadi langsung ketahuan, oh ini tuh adanya di file ini, terus tinggal dicari aja judulnya apa gitu, namanya, nama filenya. Terus yang kedua itu ada seiso. Seiso itu artinya resik. Jadi itu maksudnya adalah menjaga kebersihan tempat kerja. Nah, contohnya tuh yaitu membersihkan meja kerja setiap hari. Sesimpel sesimpel meja kerja aja, itu tuh harus kalian, jaga kebersihannya agar mood mood kerjanya tuh tetap tumbuh gitu. Terus yang terakhir tuh ada shitsuke atau rawat. Nah, eee, rawat ini, shitsuke ini maksudnya itu, sorry, seiketsu maksudnya.
Seiketsu ini tuh maksudnya itu adalah menjaga kebersihan dan kerapian secara rutin. Sebenarnya tuh ini mirip sama seiso, cuman kalau yang seiketsu tuh lebih ke eh, menjaga kebersihan secara rutin. Jadi itu tuh, kebersihan ini tuh tetap dijaga, tapi dalam waktu yang panjang. Maksudnya kayak nggak cuman hari ini doang gue bersih, tapi tuh ke depan juga bersih. Jadi harus dilakukan secara rutin. Kayak misalkan contohnya jadwal piket, kebersihan kantor, kelas, ataupun yang lainnya begitu. Dan yang terakhir ada Shitsuke. Nah, Shitsuke ini tuh artinya rajin. Maksudnya itu adalah membiasakan disiplin dan tanggung jawab. Contohnya itu kayak datang kerja tepat waktu, datang rapat tepat waktu, dan bertanggung jawab atas tugas-tugas yang telah diberikan. Jadi tuh kita tuh nggak lalai sama tugas kita dan dapat menyelesaikan tugas-tugas itu dengan tepat waktu, pekerjaan tepat waktu begitu. Terus selanjutnya itu ada perbedaan. Nah, ini dia perbedaan 5R dan 5S. Nah, bedanya itu kalau misalkan 5R tuh lebih ke kebiasaan yang dilakukan sama personalnya gitu loh. Kayak rajin mengerjakan tugas, merawat barang, menjaga kebersihan, menata rapi, dan menyederhanakan barang. Sedangkan kalau 5S itu lebih sistematis seperti kayak langkah teknis, standarisasi, dan pembentukan disiplin. Nah, kalau di sini tuh saya nangkepnya kalau 5R kan lebih personal, cuman kalau 5S tuh lebih ke sistem yang dibuat sama perusahaannya. Jadi tuh lebih ke kebiasaan yang ataupun peraturan yang dibuat oleh perusahaannya tersebut begitu. Oke, selanjutnya ada faktor apa saja yang mempengaruhi efisiensi. Di sini tuh ada 5 poin. Yang pertama, perencanaan kerja yang baik. Yang kedua itu adalah keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Lalu yang ketiga itu ada penggunaan teknologi dan peralatan kerja. Yang keempat itu tata letak dan sistem kerja yang tepat. Dan yang terakhir disiplin serta pengawasan dalam pelaksanaan kerja. Oke, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, perencanaan kerja yang baik. Kalau misalkan alur kerjanya itu udah dibuat dengan baik, perencanaannya itu dibuat dengan baik, tentu akan mempermudah dan memperjelas pelaksanaan kerjanya sehingga dapat selesai tepat waktu gitu. Contohnya kayak misalkan rencana kerja mingguan gitu. Jadi diharapkan tuh mampu eh, kerja apa dibuat dengan sebaik mungkin dan sederhana mungkin begitu. Jadi bisa lebih mudah untuk dimengerti oleh para pegawainya dan bisa langsung dipraktekkan oleh pegawainya begitu. Lalu yang selanjutnya yang kedua itu ada keterampilan dan kompetensi sumber daya manusia. Nah, di sini dalam dunia teknologi, perduniaan teknologi ini tentu para pegawai yang terampil itu tuh pasti dapat bekerja dengan lebih cepat dan tepat karena eh, sekarang kan semua tuh serba canggih ya, sekarang tuh semua serba teknologi. Kalau misalkan kalian kalian nggak bisa, menggunakan sistem teknologi, misalkan nggak bisa menggunakan komputer ataupun laptop, itu pasti pasti tuh kalian tuh akan lebih lama untuk menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan, petugas pegawai lainnya yang udah bisa menggunakan laptop ataupun komputer itu pasti bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih cepat gitu. Kayak misalkan contohnya pengarsipan. Kalau misalkan kalian masih manual itu kan masih lama, tulis tangan misalkan tuh masih lama. Kalau misalkan lewat komputer kan tinggal diketik lebih cepat dan lebih efisien, jadi hasilnya bisa lebih efektif juga begitu. Nah, selanjutnya itu ada eh penggunaan teknologi dan peralatan kantor. Kalau misalkan kitanya mampu untuk eh, menggunakan komputer ataupun laptop, tapi teknologinya itu nggak memadai atau peralatan kerjanya itu nggak memadai, fasilitas kantornya kurang, itu pasti bakal mempengaruhi tingkat keefisiensinya juga. Jadi diharapkan tuh suatu kantor kalau misalkan ingin menerapkan sistem kerja yang efisien itu peralatannya itu juga harus mendukung begitu. Kayak misalkan sistem arsipnya tuh udah digital gitu. Jadi kan lebih cepat juga. Kalau misalkan kitanya mau efisien tapi
apa namanya, perusahaan yang nggak ngebuat sistem arsip online ataupun arsip digital kan juga sama aja kan, itu nggak efisien juga. Jadi diharapkan mampu mendukung dan intinya saling berkolaborasi sih dalam, menerapkan sistem efisiensi ini gitu. Nah, selanjutnya itu ada tata letak dan sistem kerja yang tepat. Lingkungan kerja yang tertata itu tentu akan sangat mendukung kelancaran kerjanya. Contohnya kayak misalkan meja kerja yang disusun sesuai alur pekerjaan. Kalau misalkan Eee, meja kerjanya itu berantakan, tata letak kantornya itu berantakan, yang di sini harusnya nggak di sini, itu pasti akan berpengaruh ke, eee apa namanya, akan berpengaruh ke cara kerja pegawainya. Kalau misalkan nggak rapi kan juga pegawainya juga pasti males kan untuk, mmm, melaksanakan pekerjaannya karena tuh nggak rapi dan nggak sesuai dan jadinya malah chaos kalau misalkan tata letak kantornya berantakan, terus, alur jalannya, apa namanya, jalur jalur jalannya tuh berantakan gitu loh, nggak sesuai, itu pasti bikin kacau banget karena misalkan kesenggol atau misalkan barang jadi berantakan, jatuh karena nggak sesuai penempatannya gitu, jadi chaos. Jadi tata letak kantor tuh, sangat berpengaruh dalam mendukung sistem efisiensi ini. Dan yang terakhir itu adalah disiplin serta pengawasan dalam pelaksanaan kerja. Maksudnya itu adalah menjaga pekerjaan tetap sesuai aturan. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang, telat ataupun sering bolos ataupun sering melanggar aturan itu kalau bisa tuh langsung didisiplinkan, langsung apa namanya, diberikan teguran ataupun yang lainnya. Jadi bisa kalau misalkan pegawainya nggak ngedukung kan SDM yang nggak ngedukung kan juga sama aja kan, nggak bakal efisien juga kalau nggak saling dukung. Jadi kalau misalkan ada pegawai yang, eee, apa namanya, ada pegawai yang kurang baik cara kerjanya itu bisa langsung ditindakilah gitu. Jadi pengawasannya itu tetap berjalan begitu, harus dievaluasi secara rutin, oke. Yang selanjutnya itu ada faktor penghambat efisiensi kerja. Di sini juga ada 5 poin. Yang pertama itu perencanaan kerja yang kurang matang. Yang kedua itu ada pembagian tugas yang tidak jelas. Yang ketiga itu ada kurangnya keterampilan dan pelatihan pegawai. Lalu selanjutnya ada penggunaan teknologi yang belum optimal. Dan yang terakhir ada disiplin kerja yang rendah. Nah, ini faktor penghambat yang dibilang. Kalau misalkan perencanaan kerjanya itu kurang matang, tidak jelas dan berantakan, itu pasti pekerjaannya itu akan berjalan tanpa arah, terus karena apa, sering terjadi perubahan dan buang-buang waktu serta tenaga. Contohnya kayak misalkan nggak ada jadwal kerja sehingga tugas tuh sering dikerjakan secara mendadak. Itu jujur, itu akan berdampak ke hasilnya. Kalau misalkan kerjanya perencanaannya kurang matang, kurang jelas dan berantakan tuh pasti hasilnya juga sangat berpengaruh begitu. Jadi nggak efektif, hasilnya nggak maksimal gitu. Terus yang kedua itu ada pembagian tugas yang tidak jelas. Nah, karena perencanaannya itu nggak jelas, alur kerjanya dibuat nggak jelas, pembagian tugasnya juga dibuat nggak jelas, itu pasti akan menyebabkan pekerjaan tuh saling tumpang tindih atau justru nggak dikerjain gitu. Kayak misalkan pegawai A yang harusnya itu, eee, apa namanya, menyelesaikan tugas A, tapi tuh pegawai B juga menyelesaikan tugas A, karena mereka berdua itu, mengalami miskomunikasi sehingga pekerjaan-pekerjaan yang lain tuh malah nggak diselesain, jadi sama-sama mengerjakan tugas yang sama, karena mereka tuh nggak tahu kalau misalkan tugas yang ini tuh dikerjain sama pegawai yang sebelumnya, begitu. Jadi nggak efektif, nggak efisien, dan berantakan. Jadi malah, menimbulkan kerjaan-kerjaan yang lain tuh malah nggak dikerjain gitu, tumpang tindih jadinya. Terus selanjutnya itu ada kurangnya, keterampilan dan pelatihan pegawai. Nah, pegawai yang kurang terampil, itu tuh pasti butuh waktu yang lama dan sering melakukan kesalahan. Itu sebenarnya, dalam dunia serba canggih ini tuh pasti semua tuh sekarang udah serba teknologi. Kalau misalkan pegawai itu kurang terampil, itu tentu akan menghambat, proses kerjanya. Kalau misalkan dia masih manual atau kayak semua itu masih manual, masih kolot, masih masih lama gitu, itu pasti tuh sangat berpengaruh sama Eee, pekerjaannya jadi lebih lama pasti hasilnya.
Nah, maka dari itu, para, pengusaha itu tuh mampu memberikan pelatihan bagi pegawainya yang kurang mampu dalam, eee, menggunakan teknologi, begitu. Lalu selanjutnya itu adalah penggunaan teknologi yang belum optimal. Nah, ini sama nih, kalau misalkan teknologi itu nggak dimanfaatin secara maksimal, itu pasti tuh pekerjaan yang dilakukan itu masih manual kan, yang tadi udah saya bilang, itu pasti makan waktu banget. Kayak arsip, masih disimpan secara fisik, padahal semua tuh udah tersedia di sistem arsip digital. Sekarang tuh semua tuh udah ada yang namanya arsip digital. Kalau misalkan nggak dimanfaatin, percuma gitu. Kalau misalkan, pegawainya masih manual padahal, sistemnya itu udah ada, tapi nggak bisa digunain karena nggak terampil, itu juga percuma gitu, ngapain. Maka dari itu, hal ini tentu, akan menghambat efisiensi kerja. Terus yang terakhir itu ada disiplin kerja yang rendah. Nah, balik lagi, SDM. Kalau misalkan SDM yang nggak ngedukung, dari diri dianya itu nggak ada kemauan untuk belajar, nggak ada kemauan untuk, produktif, kayak nggak disiplin, nggak bertanggung jawab, itu tentu akan sangat menghambat kelancaran pekerjaan dan menurunkan produktivitas, seperti pegawai yang sering terlambat ataupun sering banget menunda pekerjaan gitu. Itu sangat amat berpengaruh sama, produktivitas kantornya begitu. Terus yang selanjutnya ada strategi peningkatan efisiensi sistem kerja. Oke, ini ada, 5 poin. Yang pertama tuh menyusun perencanaan kerja yang jelas dan terarah. Nah, kalau misalkan yang tadi saya bilang, kalau ingin, eee, menerapkan sistem efisiensi dan mampu, eee, apa namanya, menghasilkan output yang maksimal, tapi sumber daya yang dikeluarkan sedikit, itu tuh perencanaannya udah harus jelas, udah harus terarah, jadi nggak buang-buang waktu dari awal. Karena udah jelas duluan dari awal, jadi pegawai juga mampu mengaplikasikannya, dengan lebih cepat karena sudah terarah, sudah jelas, begitu. Yang kedua ada menyederhanakan prosedur dan alur kerja. Nah, perencanaan yang baik tentu akan membuat sorry, prosedur yang sederhana tentu akan mempercepat, proses kerja dan mengurangi kesalahan. Kayak pengajuan surat itu cukup satu kali aja melalui sistem, jadi nggak banyak tahapan persetujuan gitu. Jadi bisa langsung sat karena, satu sistem aja, jadi satu jalur aja, jadi alurnya tuh jelas gitu. Selanjutnya ada meningkatkan keterampilan pegawai melalui pelatihan. Nah, pelatihan tentu akan membuat pegawai itu bisa menjadi lebih kompeten, sehingga pekerjaan itu dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat gitu. Jadi karena, eee, apa namanya, pegawainya itu sudah diberikan pelatihan, tentu mereka juga pasti mampu melakukan sistem pengarsipan digital yang tadi saya bilang gitu. Lalu yang keempat itu ada memanfaatkan teknologi dan peralatan kerja yang tepat. Sorry. Nah, teknologi ini tentu sangat amat membantu untuk mempercepat pekerjaan dan menghemat tenaga serta waktu, kayak menggunakan sistem arsip digital dan perangkat komputer yang memadai. Yang udah saya bilang dari awal banget, tadi saya udah ngomong berkali-kali, lagi-lagi ngomongin pengarsipan digital, itu tuh harus kalau misalkan udah ada sistemnya, udah dibuat sistemnya, itu tuh harus dimanfaatkan dengan baik, agar iya, kita bisa menerapkan sistem efisiensi ini. Jadi, kita bisa efisien dalam melakukan pekerjaan, begitu. Jadi, kalau ada teknologinya, udah ada sistemnya itu harus manfaatin dengan baik, gitu. Peralatannya itu harus dimanfaatkan dengan baik kalau sudah memadai. Nah, ini yang terakhir itu menerapkan disiplin dan ini salah ya. Jadi tuh ini tuh, poin yang sebelumnya ini belum dihapus, begitu. Oke. Oke. Setelah
saya menjelaskan panjang lebar ini, jadi tuh kesimpulan itu adalah efisiensi sistem kerja ini merupakan upaya penting dalam perkantoran untuk mengatur dan melaksanakan pekerjaan secara terencana, sederhana, dan terarah. Karena dengan menerapkan efisiensi penggunaan waktu, tenaga, dan biaya tentu dapat diminimalkan tanpa mengurangi kualitas hasil kerjanya. Nah, efisiensi sistem kerja ini juga didukung oleh perencanaan kerja yang matang, pembagian tugas yang jelas, keterampilan pegawai, pemanfaatan teknologi, serta disiplin kerja. Lalu karena melalui penerapan prinsip efisiensi secara konsisten, lalu produktivitas kerja dapat meningkat, lingkungan kerja menjadi lebih tertib, dan tujuan organisasi tentu dapat tercapai secara optimal. Oke, begitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi yang saya berikan hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat diterapkan di kehidupan nyata. Terima kasih.